mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti pada endingnya pemerintah tetap melarang takbiran keliling atau takbiran yang keluar, maksud saya. Kalau takbirannya nggak mungkin dilarang dong. Takbiran itu kan hak manusia, hak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa dilarang. Tapi takbir keliling itu yang mungkin akan dilarang ya. Nah, bagaimana kalau nggak ada takbir keliling? Artinya nggak ada lomba takbiran, nggak ada takbir yang keliling kemana-mana. Nah, anjurannya jelas ya, bahwa takbirannya di rumah, di musala, di masjid dengan pengeras suara, dan kemudian ya tidak ada acara keluar. Sekarang kita mengambil hikmahnya dong. Kita nggak usah emosi kemudian, kenapa sih nggak boleh? Kan ini syiar Islam. Ya syiar, tapi kalau syiar bikin masalah, syiar nambahi penyakit, syiar nambahi virus, menyebar virus, kan malah jadi masalah. Nggak jadi lebaran nanti, malah jadi lebarannya di isolasi rumah sakit gitu kan. Nah, maka sekarang kita harus mengambil hikmah bahwa takbiran ini rangkaiannya memang istimewa dengan puasa Ramadan. Karena takbiran ini hanya bisa di dua situasi. Satu adalah ketika pasca puasa Ramadan, yaitu mulai dari maghrib setelah puasa hari terakhir sampai dengan menjelang sholat id. Habis sholat id udah nggak boleh takbiran. Kemudian sama ketika kita masuk hari raya Idul Adha, itu diberikan waktu 4 hari ya, 1 hari nahar dan 3 hari tasyrik. Nah, karena takbir khusus ini hanya waktunya khusus yang boleh mengucapkan takbir ala itu, ya, itu makanya jadi spesial. Dia setahun 2 kali takbirnya. Dan lebih spesial ketika Idul Fitri karena didahului dengan puasa Ramadan. Mungkin tanpa puasa Ramadan takbirannya menjadi agak sedikit hambar. Karena puasa Ramadan diawali dengan menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga dan sebagainya. Tutupannya gongnya dengan takbiran itu menjadi istimewa. Hanya hikmahnya, alhamdulillah insya Allah ini semakin membuat kita takbirannya semakin syahdu dan lebih banyak yang menangis daripada yang kemudian hura-hura. Karena mohon maaf ya, takbir keliling itu bagus untuk syiar. Tapi ya kalau nggak hati-hati lebih banyak hura-huranya. Contohnya dulu takbir keliling itu lombanya masih bagus dulu. Dia takbir keliling yang dinilai oleh dewan juri takbirnya. Ini takbirnya pakai oncor itu adalah obor ya. Pakai obor, ada obornya Allahu Akbar gitu kan. Ya pokoknya takbir. Jadi lebih dominan mohon maaf suara takbirnya daripada yang lain. Jadi karena nggak ada alat musiknya. Nah, saat ini dengan adanya lomba takbiran itu sudah menjadi show seperti drum band. Jadi kemudian kostumnya dinilai, lampionnya dinilai, yang sangat kalau tidak hati-hati menghilangkan esensi dari takbirnya adalah musiknya. Karena ada drum band di situ, sehingga kadang-kadang drum bandnya, musik pengiringnya takbir itu lebih dominan suaranya daripada takbirnya. Itu yang kadang-kadang malah menjadi takbiran ini menjadi show of force daripada mirip kayak festival pertunjukan daripada takbirnya. Itu yang kalau tidak hati-hati. Maka dengan adanya ini, insya Allah di situasi Ramadan edisi Corona ini, itu takbirannya menjadi insya Allah lebih syahdu. Karena apa? Dilakukan di rumah, lebih sepi, lebih syahdu. Di masjid-masjid kedengaran orang takbir gitu rasanya terbayang. Apalagi nggak bisa mudik. Ya udah, itu nangis biasanya. Jadi, Allahu Akbar gitu kan. Wah, sudah jangan tanya. Biasanya orang yang puasanya benar ini ketika begitu masuk maghrib hari terakhir puasa, setelah maghrib itu kan mulai takbir, itu biasanya dia dalam hati itu antara nano-nano, sedih dan susah itu saling beriringan ya, sedih susah itu jadi sangat beriringan, nggak begitu jelas, tapi dia lebih banyak antara sedihnya karena ditinggal Ramadan, senangnya karena mau lebaran sudah selesai gitu kan. Nah, oleh karena itu ini insya Allah akan menjadi takbiran terindah dalam kehidupan ya, karena masing-masing akan takbir dari rumah sendiri, menghidupkan dengan anak-anak, menyetel radio, menyetel sebagainya, dan kemudian positioningnya dia terbayang orang tua yang di sana, yang ya untungnya untuk saat ini insya Allah tidak begitu galau ya, yang nggak mudik loh ini, itu insya Allah nggak begitu galau amat. Kalau dulu nggak mudik ya galau lah, karena apa, nggak ketemu kan. Sekarang bisa pakai ya video conference ya, pakai aplikasi ya, sehingga kita bisa satu keluarga rapat bareng aja bisa gitu kan, lihat wajahnya, saling say hello itu kan bisa. Alhamdulillah telah ditemukan alat-alat canggih yang kemudian bisa menghubungkan tanpa harus ketemu langsung secara fisik, tapi secara face wajah real time kita bisa langsung menyapa mereka, orang tua kita yang
di ujung sana gitu kan, bisa via telepon, bisa via video call dan sebagainya, sehingga maknanya tidak hilang gitu kan. Dan jangan khawatir, walaupun mungkin nggak ada mudik, tapi mudik itu nggak harus dilakukan ketika lebaran. Harusnya kita mudiknya tiap bulan atau mungkin tiap minggu. Nilai orang tua itu nggak harus nunggu lebaran, harusnya. Ya lebaran ini karena itu tradisi mudik itu ada di Indonesia, jadi kalau nggak mudik itu gimana rasanya. Nah sehingga tahun ini kita dipaksa mungkin untuk banyak yang nggak mudik, dan akan dipahami ini bukan bentuk pembangkangan atau bukan bentuk tidak taat atau tidak ikram atau tidak istilahnya istilahnya menjadi orang yang berbakti pada orang tuanya gitu kan, bukan. Ini bukan bermaksud itu, tetapi orang tua juga akan memahami bahwa ini adalah bagian dari upaya menyelamatkan semuanya ya. Karena kalau mudik nanti rangkulan, perlukan dan sebagainya malah nyebar virus kan masalah. Ya, jadi mari kita manfaatkan takbiran di era ini menjadi takbiran tersahdu, sendu, dan tentunya penuh makna ya. Jadi jangan nangis dulu ya, tapi takbirannya kita maknai lebih dalam agar kita lebih mensyukuri. Fabi ali ala irabikum atukadiban, nikmat mana lagi yang Allah berikan yang kita dustakan itu jangan sampai terjadi ya. Karena banyak saudara-saudara kita di luar Indonesia yang waktu belum corona ini merasakan ya Ramadannya ya penuh masalah karena mungkin negaranya dibom. Teman-teman kita di Palestina itu kan Ramadan mereka, lebaran mereka kayak apa. Nah kita sekarang oleh Allah diberikan pelajaran, makanya kita syukuri yang selama ini sudah ada itu. Jangan kita merasa kurang terus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.